kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih atas segala kasih dan karunia-Mu. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu atas hidup kami. Itu yang ada dan itu yang keluar dari hati kami pada saat ini. Dan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena segala kasih yang ajaib yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kasih-Mu ajaib Tuhan, perbuatan-Mu ajaib Tuhan, anugerah-Mu ajaib Tuhan, karya-Mu ajaib di dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Kami sangat-sangat diberkati juga melalui perayaan Natal ini. Dari sesi demi sesi, setiap acara, pujian, penyembahan, dan segala sesuatunya Tuhan, kami boleh merasakan perkenanan-Mu ada di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan karya-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan kasih-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Dan Tuhan berkatalah, berilah pewahyuan, berilah perkataan ilahi yang daripada-Mu untuk setiap kami. Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Kami butuh perkataan-Mu, kami butuh sabda-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu. Dan jam hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid, sehingga waktu kami mendengar, kami boleh mengerti, kami boleh tangkap pewahyuan, kami boleh tangkap pembukaan-pembukaan ilahi, kami boleh tangkap rema yang daripada Tuhan. Dan firman-Mu menerangi setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami diberkati penuh lewat perayaan Natal ini. Dan kami akan pulang dengan anugerah, sukacita yang sangat besar. Amin. Dan makin mengenal Engkau, dan makin mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Di dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Dan kami serahkan dalam pengurapan dan karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Teriakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhanku atas segala anugerah-Mu. Beri tepuk tangan sekali lagi. Salam kanan kiri, katakan Tuhan kita luar biasa, kasihnya, anugerahnya luar biasa. Dan silakan duduk saudara. Ya, kita sangat bersyukur pada Tuhan karena segala kasih dan anugerahnya. Biar tadi pujian doa kita bukan hanya sepintas saja, tapi sungguh-sungguh itu keluar dari hati kita sebagai rasa ucapan syukur, rasa terima kasih kita pada Tuhan saudara. Saya juga ucapkan selamat Natal dan selamat datang kepada saudara semua yang sudah hadir pada saat ini. Saudara, baik di dalam gedung ini maupun yang ada di luar gedung. Saya tadi di bawah saudara penuh sesak saudara, bahkan tempat duduk juga ya nggak ada lagi. Jadi saya percaya saudara, itu adalah karena saudara cinta Tuhan. Sehingga biarpun sesak, ya biarpun mungkin nggak dapat tempat duduk, saudara tetap bertahan. Karena kasih Tuhan yang membuat kita belajar mencintai Tuhan. Saya juga ucapkan selamat juga dan selamat Natal kepada saudara yang menyaksikan lewat streaming. Dimanapun ya kalian berada, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ya salam, Tuhan berkati saudara. Dimanapun saudara berada, saya juga ucapkan selamat Natal kepada semua pemirsa ya televisi, Terang Abadi Televisi. Dimanapun ya kalian berada, berkat-berkat Natal juga akan melimpah dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa sekali saudara. Lah saudara, saya juga sekali lagi berterima kasih semua pelayan Tuhan, ya panitia dan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Saya rasa sungguh-sungguh luar biasa, sudah dipersiapkan yang terbaik. Saya tadi sungguh-sungguh menikmati saudara. Saya perhatikan dari awal, dari praibadah, dari anak-anak saudara.
terus sampai pujian penyembahan, sampai semua acara drama, saudara. Sungguh-sungguh saya rasakan dikemas dengan sangat bagus sekali, dikemas dengan sangat mulus sekali, sehingga sungguh-sungguh ya kita bisa menikmati acara itu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati dengan luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua yang sudah terlibat ya. Dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita juga akan sangat diberkati lewat firman Tuhan. Saudara yang membawa anak-anak, saya minta bantuannya. Anak-anak bisa dijaga sehingga kita semua akan bisa lebih khusyuk lagi dan kita lebih diberkati lagi. Amin, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, tema Natal, saudara, untuk tahun 2014 ini adalah kasih Tuhan yang ajaib. Tuhan itu punya kasih yang ajaib, yang luar biasa sekali, saudara. Iya, saudara, dan itu anugerah yang luar biasa. Ya, kasihnya ajaib, saudara. Kuasanya, anugerahnya ajaib, saudara. Besok saya akan sampaikan ya sesi yang lain, yaitu ya Tuhan mengasihimu tanpa syarat, tidak pakai syarat, saudara. Tuhan itu mengasihi. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan dengan tema Tuhan memanggil namamu, saudara. Jadi sekali lagi kita akan belajar bahwa sebetulnya kisah Natal yang punya satu pesan luar biasa, yaitu Tuhan sedang panggil namamu, saudara. Ada panggilan yang luar biasa sekali dari Tuhan. Dan kalau saudara menanggapi panggilan dari Tuhan, saudara akan mengalami anugerah yang luar biasa sekali. Kalau saudara menanggapi anugerah Tuhan, saudara akan menentukan masa depan saudara yang luar biasa sekali. Di kemudian hari saudara bisa melihat kasih Tuhan yang ajaib bekerja secara luar biasa. Nah, hari ini khususnya kita akan belajar sedikit dari kisah pada saat malaikat datang pada Maria di rumahnya, lalu beritakan berita ya, anugerah yang luar biasa daripada Tuhan, bahwa dia akan mengandung, dia akan melahirkan sang Mesias dan Juru Selamat. Itu berita yang luar biasa sekali, saudara. Saya percaya mayoritas saudara sudah apa, saudara? Saya akan ajak kita belajar ya dari ayat ke ayat, saudara. Yang pertama saya ajak saudara tangkap adalah Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil saya. Lukas 1 ayat 28 sampai 30 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka ya Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria," dikatakan, "sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau saudara renungkan, saat itu sedang ada satu hal yang luar biasa. Malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan, saudara, memberikan suatu panggilan yang luar biasa untuk Maria. Dan saudara, Maria sampai juga disebut namanya. Tuhan tahu namanya, "Hai Maria, jangan takut," saudara. Jadi kalau kita bisa pelajari kisah Natal, sebetulnya kisah yang penuh dengan panggilan dari Tuhan. Tuhan panggil Maria. Kalau saudara pelajari juga, ya akhirnya bukan hanya Maria, Tuhan panggil juga Yusuf, saudara. Ada panggilan dari Tuhan, menjadi pasangan yang luar biasa ya dari Tuhan, supaya melalui pasangan ini melahirkan sang Mesias. Saya percaya itu luar biasa. Tuhan juga panggil banyak orang. Tuhan panggil orang-orang Majus dari timur, di tempat yang jauh, saudara. Dipanggil, saudara. Ada panggilan yang luar biasa. Bahkan juga Tuhan panggil, saudara, para gembala yang saat itu dianggap sangat-sangat rendah posisinya. Dianggap mungkin orang yang ya kurang berhasil atau kurang sukses lah, saudara. Yang pasti, saudara, kalau kita bisa perhatikan kisah Natal, maka penuh dengan panggilan-panggilan dari Tuhan. Saya senang tadi drama, saya ikuti terus. Waktu saya ikuti, saya juga rasa Tuhan bicara dalam hati saya. Perhatikan drama tadi juga sedang berbicara sama dengan firman. Tuhan sedang panggil, saudara,
orang-orang yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Jadi saya juga percaya itu bukan hanya sekedar drama. Tuhan juga sedang panggil saudara yang sedang punya masalah rumah tangga, bahkan yang berantakan, bahkan yang sudah tidak bisa diatasi lagi, bahkan mungkin diambang perceraian, atau mungkin bahkan sudah ambil langkah seperti itu. Saya senang juga drama tadi semua, saudara. Lalu setelah itu juga saya perhatikan lagi, saudara, bukan hanya keluarga saja, termasuk orang yang tadi seorang pemudi mengandung di luar nikah, sebelum nikah sudah mengandung, saudara. Jadi seperti halilintar saja, gak tahu lagi apa yang harus diperbuat, seolah-olah hidupnya hancur, masa depannya hancur. Tapi saudara lihat dalam drama tadi, Tuhan tetap datang. Tuhan mau memanggil dia, saudara. Tuhan juga mencari dia. Kasihnya itu tidak terbatas, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Bukan hanya itu, tadi juga orang yang kehilangan pekerjaan, saudara, hingga akhirnya di PHK, saudara. Juga sama, kalau kita masih perhatikan, Tuhan datang pada orang yang sedang kehilangan pekerjaan, yang gagal, yang saudara sedang kehilangan sesuatu, saudara. Demikian juga saya juga percaya Tuhan juga sedang datang. Tuhan panggil saudara yang punya masalah, mungkin seperti pemudi tadi, sudah salah langkah, akhirnya saudara mengalami keadaan yang fatal, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, nggak tahu lagi, saudara. Tapi Tuhan akan cari, Tuhan panggil saudara juga yang sedang mengalami masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah studi, saudara. Termasuk yang terakhir tadi saya perhatikan, saudara, yang di sini tadi sakit, saudara, sakit penyakit. Dokter sudah tidak bisa lagi mengatasi, dokter sudah angkat tangan, seolah-olah juga tidak ada pengharapan. Tapi kita juga bisa perhatikan, Tuhan panggil dia, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Saya juga percaya kalau ada di antara saudara yang punya masalah, sakit, penyakit, kesehatan, mungkin bahkan sampai seperti drama tadi, dokter sudah angkat tangan, manusia itu terbatas, tapi dengar Tuhan tidak terbatas. Tuhan panggil saudara juga, saudara. Saya percaya itu anugerah yang sangat besar. Dan berita luar biasanya, saudara, kalau Tuhan panggil, Tuhan itu panggil dengan tujuan yang luar biasa, dengan tujuan yang sangat besar sekali, untuk mendatangkan pertolongan, untuk mendatangkan kasih karunia, untuk mendatangkan anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Saya lanjutkan ayat 31 sampai 33, demikian bunyinya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Luar biasa sekali, saudara, bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Luar biasa, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saat dipanggil Maria, bukan hanya sekedar dipanggil, saudara, untuk asal-asalan saja, tapi dipanggil dengan satu tujuan yang luar biasa, untuk mendapat kasih karunia yang luar biasa, untuk mendapat anugerah yang luar biasa. Sekalipun Maria itu sebetulnya, saya percaya nggak pernah terpikirkan dia seorang gadis. Kalau saudara bisa renungkan di Alkitab kisahnya, saya percaya tidak pernah terpikirkan oleh Maria nanti dia bisa mengalami anugerah yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, mengandung dan melahirkan raja di atas segala raja, mengandung dan melahirkan Allah yang jadi manusia, mengandung dan melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang mendatangkan anugerah, yang mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Saya percaya itu tidak pernah terpikirkan. Tapi hari ini saya ajak setiap saudara bisa tangkap, Tuhan sedang memanggil kita semua juga, saudara, dengan satu tujuan luar biasa sekali. Saya percaya, saudara, kalau tadi Tuhan pakai malaikatnya memanggil Maria, saya percaya saudara hari ini datang dengan suasana Natal, saat merenungkan Natal, saya percaya Tuhan juga sudah panggil saudara, mungkin melalui berita dari televisi, mungkin melalui berita siaran radio, mungkin melalui undangan-undangan yang diberikan pada saudara, mungkin melalui keluarga yang mengajak, ada seorang yang mengajak. Tapi dengar, saudara,
hari ini Tuhan sedang panggil saudara. Apalagi saat saudara sedang mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Saya percaya Roh Allah, Roh Kudus, Tuhan, saudara, sedang berbicara di dalam hati saudara. Dia sedang panggil saudara, saudara yang jauh supaya bisa datang pada Tuhan. Oh, saya percaya saudara yang letih, lesu, lelah, dia berkata, mari kepadaku, saudara. Saudara yang sakit, saudara, sekalipun tidak ada pengharapan, Tuhan sedang panggil, punya rencana yang luar biasa supaya engkau tidak binasa karena sakit penyakitnya, saudara. Tapi engkau dapat kasih karunia dan anugerah. Seperti drama tadi kalau saya perhatikan, itu luar biasa. Saudara tangkap satu amanat yang luar biasa. Tuhan sedang panggil saudara dengan satu tujuan yang luar biasa, dengan satu tujuan yang ajaib, saudara, dengan satu tujuan yang penuh dengan kasih karunia, saudara. Itu yang sedang dilakukan kepada semua, saudara. Tuhan panggil Maria ya untuk hal yang luar biasa. Tuhan panggil Yusuf juga sama. Oh, menjadi pasangan yang luar biasa. Oh, dengan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa sekali. Tuhan panggil apalagi orang-orang maju, saudara. Dari jauh dipanggil, saudara. Dari luar negeri dipanggil, saudara. Oh, untuk apa, saudara? Ngalami perjumpaan pribadi dengan Sang Mesias, ngalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat dunia, ngalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat bagi hidupnya, saudara. Itu panggilan yang luar biasa sekali, saudara. Bahkan juga orang-orang atau para gembala yang mungkin dianggap setengah hopeless atau golongan rendah, Tuhan panggil untuk mengalami apa? Satu anugerah yang luar biasa sekali. Karena kasihnya tidak terbatas, karena kasihnya ajaib. Kasihnya adalah untuk semua orang. Oh, baik itu orang sukses maupun orang yang sedang gagal. Kasihnya untuk semua orang, baik itu orang yang sudah tua, orang muda sampai anak-anak, saudara. Kasihnya tidak terbatas, baik itu orang kaya termasuk orang yang miskin, saudara. Oh, kasihnya tidak terbatas, saudara. Bahkan termasuk orang yang sudah hidup di dalam Tuhan dan juga orang yang hidupnya jatuh dalam dosa. Tadi ada satu contoh, sedang jatuh dalam dosa. Tuhan tidak buang dia, Tuhan tetap cari, saudara. Tuhan panggil dia untuk apa? Dibawa kembali pada Tuhan yang jauh hidupnya dari Tuhan supaya dipanggilnya, saudara, untuk apa? Dapat pengampunan, untuk apa? Dapat keselamatan, untuk dapat anugerah yang luar biasa. Jadi saja yang sangat-sangat penting ditekankan oleh saudara saat ini, saudara, bukan hanya sekedar perayaan Natal, upacara saja. Saudara sedang datang untuk menghormati Sang Mesias, Sang Juru Selamat, dan saudara tangkap satu pesan. Tuhan panggil saudara. Tuhan sedang panggil saudara dengan rencana mendatangkan anugerah yang sangat luar biasa, dengan rencana mendatangkan kebaikan yang luar biasa, dengan rencana memberikan kasih karunia yang sangat luar biasa sekali, dengan rencana, dengan tujuan mendatangkan kuasa anugerah. Dan saya percaya itu suatu yang luar biasa sekali. Itu yang pertama, saudara tangkap. Tuhan sedang memanggil saudara. Saudara bisa datang di tempat ini karena Tuhan yang berkarya. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Jadi pesan saudara berikutnya yang sangat penting adalah jangan tolak panggilannya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Jangan tolak panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, saudara. Oh, karena apa, saudara? Jawaban kita atas panggilan Tuhan sekarang menentukan kehidupan kita. Jawaban saudara terhadap panggilan Tuhan saat ini menentukan keadaan saudara. Jawaban saudara kepada Tuhan hari ini, saat ini menentukan masa depan saudara. Akan sangat menentukan saudara mengalami kasih karunia atau tidak, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa atau tidak, tergantung tanggapan saudara. Dalam kisah Natal kita bisa lihat banyak, saudara. Oh, orang-orang yang menanggapi berita Natal, berita kasih karunia, apa yang mereka lakukan, tanggapan mereka, saudara, itu akhirnya menentukan keadaan hidup mereka, saudara. Saya percaya, saudara, ada dua minimal panggilan. Yang pertama, saudara, yaitu panggilan untuk menerima kasih karunia,
menerima pengampunan, menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima pemulihan rumah tangga, menerima pertolongan, menerima mujizat yang daripada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh, saudara, menerima satu yang luar biasa. Tapi juga saya percaya ada panggilan kedua, saudara, yaitu dipanggil untuk dipakai Tuhan, saudara. Untuk apa? Jadi berkat bagi sesama. Kita akan diberkati supaya hidup kita bisa jadi berkat, saudara. Kita akan diampuni, diselamatkan supaya kita bisa bawa orang lain juga mendapat pengampunan dan keselamatan. Saya percaya itu satu panggilan yang luar biasa, saudara. Tapi sekali lagi tergantung, saudara, tanggapan kita atas panggilan itu. Maria saja hampir, saudara, hampir menolak, saudara. Hampir menolak. Lukas tadi 1 ayat 34 dan seterusnya sudah dengarkan. Kata Maria kepada malaikat itu. Sudah dengar apa kata Maria waktu mendapatkan tawaran dari Tuhan. Bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi waktu Tuhan sudah memberikan panggilan dia untuk dipakai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Sang Mesias, saudara, dia tidak langsung menerimanya. Dia berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, saudara? Oh, saudara, tidak langsung diterima, saudara. Dia bisa berpikir atau dia bisa berkata seperti ini karena dia belum bersuami, belum melakukan hubungan suami, maksudnya nggak mungkin secara medis, nggak mungkin dia mengandung dan melahirkan, nggak mungkin. Tapi juga bisa punya arti juga. Oh, kalau dia sungguh-sungguh mengandung, nanti gimana terhadap Yusuf? Wah, Yusuf apa bisa menerima? Oh, baru tunangan, belum melakukan hubungan suami, kok mengandung? Bagaimana nanti dengan Yusuf? Bagaimana dengan kata orang semua? Wah, saat itu ada aturan, kalau sampai orang berzina, saudara, akan dilempari batu sampai mati, dirajam sampai mati. Wah, itu satu yang berat. Kalau dia mengandung, lalu Yusuf juga tidak mau mengakuinya. Semua orang tidak percaya bahwa dia mengandung karena Roh Allah yang datang, saudara. Dia bisa dirajam, dia bisa, wah, saudara, bahaya sekali. Jadi saudara, sempat dia berkata, mana mungkin, apa bisa, mana bisa, saudara. Mungkin saudara hari ini ada juga yang sedang berpikir, mana mungkin dosaku yang begitu, wah, kotor, bisa diterima oleh Tuhan, bisa diampuni, dipulihkan lagi oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Atau mungkin saudara ada yang berkata, rumah tanggaku hancur seperti ini, mana mungkin bisa dipulihkan. Dia saja sudah seperti itu memperlakukan, mana mungkin sudah rusak semua, mana mungkin. Mungkin saudara ada yang berkata juga tentang studi, tentang pekerjaan saudara, tentang keuangan saudara yang sudah hancur. Bahkan seperti tadi, kehilangan pekerjaan. Bisa saja seperti drama tadi, mana mungkin bisa, sudah di PHK. Bukan kalau nanti PHK, bisa doa, Tuhan jangan PHK. Sudah kehilangan, saudara. Mana mungkin, saudara, dalam banyak hal, saudara, dalam kesehatan saudara, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam dosa, saudara. Tapi sekali lagi itu yang dikatakan juga, mungkin saudara mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Tapi hebatnya Tuhan menolong Maria. Dia menguatkan Maria supaya Maria bisa percaya, supaya Maria berani menerimanya, supaya Maria bisa punya satu keyakinan, saudara. Saya bacakan ayat 35 dan seterusnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Luar biasa. Oh, Tuhan menjelaskan, memang tidak mungkin. Engkau berkata mana mungkin, memang tidak mungkin. Bagimu tidak mungkin, tapi bagi Allah enggak ada yang mustahil. Kenapa? Oh, Roh Allah yang akan turun atas hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah. Memang gak mungkin, tapi Roh Allah yang akan datang atas hidupmu, Roh Allah yang akan membuat engkau mengandung, dikatakan luar biasa. Kalau bagi Maria memang gak mungkin, tapi kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil.
bagi Allah, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara, saya juga ingin berkata pada saudara yang mengalami apapun, saudara, ya bagi saudara betul tidak mungkin. Kita manusia penuh dengan kelemahan, kita manusia penuh dengan kekurangan. Tapi dengar saudara, ya dia Allah sudah lera dilahirkan dalam dunia sebagai manusia untuk mendatangkan pertolongan bagi kita, untuk mendatangkan pengampunan bagi kita, untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, untuk membuat yang kita tidak mampu menjadi mampu, yang kita tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil jadi tidak mustahil. Jadi saya ajak saudara tangkap seperti yang dikatakan pada Maria, hari ini dikatakan ya kepada kita semua. Ditambah lagi ayat 26, dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Dia tidak hanya diberi keterangan saja, dijanjikan, diberi contoh, diberi kesaksian. Lihat anakmu itu, ya, dia saat ini juga sedang mengandung pada masa tuanya. Dikatakan Zakaria Elisabeth itu sudah tua, sudah lanjut umur, dan dikatakan juga Elisabeth itu mandul. Tapi Tuhan berkata, dia sudah mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah terjadi. Dia sudah mengalami mujizat Tuhan yang harusnya tidak bisa, sudah jadi bisa. Diberi peneguhan, diberi kesaksian, diberi contoh yang luar biasa. Saya juga ajak setiap saudara bisa lihat banyak contoh yang sudah terjadi untuk orang-orang yang sungguh, saudara, mau tinggalkan dosa, datang pada Tuhan sungguh-sungguh, saudara, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Oh, hidupnya mengalami kasih karunia, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya mengalami anugerah daripada Tuhan yang seharusnya nggak mungkin jadi mungkin. Demikian juga dengan saudara, yang harusnya tidak mungkin akan jadi mungkin. Bagi Allah sekali lagi tidak ada yang mustahil. Saudara bisa dengar kesaksian-kesaksian dari orang lain. Saudara bisa dengar kesaksian-kesaksian dari orang yang mengajak saudara, orang yang mungkin mengundang saudara. Saudara dengar kesaksian. Kalau tidak, saudara bisa tanya kesaksian-kesaksian yang dialami di gereja kita ini. Oh, Tuhan itu sumber mujizat sangat amat banyak sekali kesaksian-kesaksian mujizat, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Apalagi saudara yang sudah pernah mengalami mujizat, saat ini sedang mengalami lagi masalah, jangan takut. Kalau dulu Tuhan menolong saudara, sekarang saudara akan menolong saudara. Tetap selamanya Tuhan akan menolong saudara. Tuhan tidak berubah. Dia dulu, sekarang, selamanya sama, saudara. Dia sudah pernah, mungkin saudara diingatkan, betul, aku dulu hancur, tapi sudah ditolong Tuhan. Sekarang keadaan seperti ini lagi, aku enggak takut, karena Tuhan sudah pernah melakukan sesuatu yang bisa diingat, bisa dijadikan contoh. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara, yang dinyatakan. Jangan sampai tidak percaya, saudara. Iya, Maria, Yusuf sudah hampir loh, saudara, menolak anugerah Allah. Untungnya ya akhirnya dia bisa menerima. Saudara bisa lihat di kisah Nata, ada orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam mengerti, saudara, wah akan ada Mesias sang juru selamat. Tapi saudara hanya sekedar mengerti di otak. Mungkin cerita bisa, memberitahu pada Herodes bisa. Oh saudara, luar biasa sekali. Hanya di dalam hatinya tidak mau menerimanya, tidak mau mendapatkannya, saudara. Hanya sekedar mengerti di otak. Akhirnya sekalipun anugerah Allah sedang dicurahkan luar biasa, mereka nggak dapat apa-apa, saudara. Iya, apalagi kalau saudara belajar tentang Herodes, saudara. Anugerah Tuhan datang ditawarkan. Oh, dia sudah dengar, dia dengar dari ya orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Dia juga dengar dari orang-orang Majus. Oh, sang Mesias sudah dilahirkan, tapi nggak percaya, malah ingin membunuh saudara. Oh, saudara sayang sekali. Akhirnya dia juga kehilangan, bahkan akhirnya dia binasa, saudara. Ya, jangan sampai menolak. Apalagi satu lagi, pemilik penginapan yang saat itu sempat didatangi Yusuf. Saya percaya Tuhan yang gerakan Yusuf datang dari satu tempat ke tempat lain. Sepertinya Tuhan ingin memberikan anugerah ya pada orang-orang itu. Tapi sayang,
mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti, mereka tidak menerima. Saudara, saudara, Mesias dilahirkan di dalam penginapannya, sehingga nggak ada apa-apanya. Saudara, kehilangan anugerah yang luar biasa. Hari ini sekali lagi saya ajak, jangan sampai tolak anugerah yang besar, kesempatan yang besar, kasih karunia yang besar, yang mendatangkan pengampunan, yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan mujizat, yang mendatangkan anugerah, yang mendatangkan pemulihan, yang mendatangkan perkenanan Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita tolak, saudara. Tapi terimalah, saudara, panggilannya, saudara, yang akan membawa hidup kita memperoleh anugerah yang besar. Ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa, saudara? Sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Adalah apa, saudara? Katakan keras. Hamba Tuhan. Sekali lagi apa, saudara? Hamba Tuhan. Lalu ayat berikutnya itu luar biasa. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ini luar biasa. Dia berkata, sesungguhnya aku hambamu Tuhan. Terjadilah sesuai perkataanmu itu. Luar biasa. Kalau saudara bisa renungkan, saudara, Maria akhirnya menerima, saudara, janji Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, menerima anugerah Tuhan dengan rendah hati. Dia berkata, aku hambamu. Dia merendahkan hatinya, saudara. Oh, dia tidak mendebat lagi. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Jadilah sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadilah sesuai dengan rencana Tuhan. Jadilah sesuai dengan anugerah Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan. Jadilah. Saya percaya kalau saudara juga menanggapi seperti Maria menanggapi, saya sangat-sangat percaya saudara akan lihat kemuliaan luar biasa. Dan akhirnya Maria mendapatkan anugerah. Sekarang orang di seluruh dunia, banyak orang berkata Maria adalah seorang wanita yang paling beruntung, yang paling saudara bersukacita. Akhirnya bisa dipakai Tuhan melahirkan Sang Mesias, sekalipun dia dulunya orang biasa yang tidak diperhitungkan, seorang gadis desa biasa saja. Orang biasa akhirnya dipakai Tuhan luar biasa, menjadi luar biasa. Kenapa? Menerima dengan rendah hati, menerima dengan iman, menerima dengan percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang disampaikan pada saudara, terima, dan dia mengalami anugerah yang luar biasa. Betul? Saudara lihat, Yusuf sebenarnya juga nggak bisa nerima, kok tunangannya hamil, nggak bisa nerima, saudara, sampai dia mikir mau menceraikannya, tapi waktu malam Tuhan bicara pada dia dalam mimpi, Yusuf, jangan tinggalkan Maria. Sungguh-sungguh Maria mengandung karena roh Allah. Ambil dia jadi istrimu. Luar biasa. Setelah bangun, Yusuf menerima perintah Tuhan. Yusuf menerima tawaran dari Tuhan, jadi pasangan yang mengandung, melahirkan Sang Mesias yang luar biasa. Oh, saudara, dia jadi pasangan yang luar biasa. Kalau tidak berarti hilang, sia-sia. Sangat sayang sekali, saudara. Dan itu akan kehilangan segala-galanya, saudara. Apalagi juga orang-orang Majus dari timur, saudara. Wah, itu punya kesempatan yang luar biasa. 1 Februari kita akan ada perjalanan Holy Land, tour lagi di tanah perjanjian, saudara. Nah, senantiasa salah satunya akan lihat satu tempat. Saat ini saya percaya malam ini di sana sedang perayaan Natal luar biasa, karena tempat kelahiran Sang Juru Selamat, saudara. Di sana ada gereja, dan ada satu pelajaran yang bisa kita petik seperti ini. Untuk masuk di gereja tempat kelahiran Tuhan Yesus ada pintu, saudara. Apakah bisa dikeluarkan? Harusnya besar. Itu dulu besar, saudara. Lalu diperkecil lagi, sampai di situ. Itu masuk untuk itu loh, saudara. Masuk tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saudara lihat, kalau orang mau masuk tempat kelahiran Tuhan Yesus, dia harus menundukkan kepala, saudara, baru bisa masuk. Dia kalau tidak mau merendahkan dirinya, tetap saja gini masuk, duk gitu, saudara. Apalagi duk gitu, saudara. Lebih lagi, saudara, mau masuk harus segera rendah hati.
mau mendapatkan anugerah di situ harus merendahkan hati, saudara. Hanya orang yang rendah hatinya akan bisa diberkati oleh Tuhan. Berkat itu dari atas ke bawah, saudara. Tapi orang yang tinggi hati, berkatnya hanya kelewatan saja, nggak pernah dapat berkat. Saudara, ini belajar untuk setiap kita. Rendah hati, saudara. Jangan merasa hebat karena kaya, jangan merasa hebat karena pandai, jangan karena hebat merasa masih sehat, jangan karena hebat karena merasa ini dan itu, saudara. Tanpa Tuhan bisa keliru. Tanpa Tuhan, kita satu kali akan menyadari ada banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Dan saya percaya bersyukur kalau saudara tahu orang Majus itu, saudara datang di situ, saudara masih ingat, saya enggak baca ayatnya. Lalu dia juga menyembah. Lalu dia mengeluarkan pendaharaannya, memberikan persembahan, saudara, kepada Sang Mesias. Rendah hati. Mereka itu raja-raja. Mereka itu para cendekiawan, mereka itu bangsawan-bangsawan, mereka itu orang-orang tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi waktu datang mau merendahkan diri, saudara, menyembah, bahkan bawa persembahan, itu merendahkan hati yang luar biasa. Dan Tuhan berkenan, dan ajaib, akhirnya Tuhan berkata, jangan kembali lewat jalan Herodes. Herodes punya rencana, kamu bisa dibunuh, saudara, disuruh lewat jalan lain. Kenapa? Artinya karena mereka mau nanggapi bintang yang menuntun mereka, dan akhirnya dengan rendah hati, saudara, datang pada Mesias Sang Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Kalau tidak pulangnya lewat Herodes, dia akan dibunuh oleh Herodes, dia akan hancur, saudara. Diselamatkan, dilindungi. Kenapa? Ketemu dengan Sang Juru Selamat, ketemu dengan Sang Mesias. Ada tuntunan yang membawa keselamatan, ada tuntunan yang membawa, saudara, perlindungan, keamanan, ada tuntunan yang membawa pada anugerah. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya itu anugerah. Para gembala juga sama, menyambut dengan baik. Saya tutup dengan saya pribadi juga sama. Dulu sombong karena mikir anaknya orang kaya. Biaya studi sekolah sudah pasti. Mau sekolah luar negeri nggak usah mikir, nggak usah bingung, sudah pasti. Sudah lulus mau modal kerja, nggak usah mikir, nggak usah khawatir. Ayah saya kaya, ayah saya, ibu saya cinta saya, sudah pasti. Saya pikir jadi anaknya orang kaya, dicintai orang tua, itu sudah hebat, jaminan. Tapi ternyata enggak, saudara, mayoritas sudah tahu. Hanya gara-gara apa? Rambut saya rontok, petak budak ditutup, tambah lagi petak budak lagi, tutup lagi, petak budak lagi, tutup lagi, saudara. 1 bulan kemudian sudah banyak sekali petak budaknya. Saya datang ke potong rambut, saudara, dipotong, setelah dipotong sudah nggak pernah mau keluar lagi. Lalu di atas kepala harusnya kalau orang potong rambut ada hijau, sudah habis akarnya, sama dengan pipi, saudara. Nggak pernah mau keluar. Hanya bukan rambut kepala yang habis, alisnya habis, bulu mata habis, bulu hidung habis, bulu seluruh tubuh saya habis, nggak punya bulu. Ayah saya menolong saya berobat dari dokter satu ke dokter lain, nggak ada yang bisa. Spesialis nggak ada bisa. Bawa ke luar negeri tidak ada yang bisa. Semua. Dulu saya tidak percaya mistik, Tuhan tidak percaya, setan tidak percaya, surga nggak percaya, negara nggak percaya, semua nggak percaya. Akhirnya mau tidak mau datang ke tempat-tempat keramat, datang tempat-tempat klinik, saudara, untuk berusaha cari pertolongan. Datang semua, tapi juga tidak ada yang bisa menolong saya. Saudara, saya nggak bisa cerita panjang lebar, itu hancur hidup saya. Saya sampai terpaksa keluar dari sekolah karena malu, saudara. Saya memikirkan besok masa depan saya sudah hancur, tidak punya masa depan, saudara. Sudah hancur, karena apa? Sombong. Orang itu kalau kena masalah merasa hebat. Saya kena masalah rambut saja sudah habis, nggak bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Orang tua yang kaya, yang mengasihi nggak bisa. Dokter yang juga ingin menolong nggak bisa. Tidak ada orang yang bisa. Sampai satu hari saya mau merendahkan diri, datang pada Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tangan Tuhan datang dalam hidup saya. Karya Tuhan datang dalam hidup saya. Seperti drama tadi, saudara. Karena sudah jalan buntu, akhirnya sadar Tuhan itu luar biasa, saudara. Dalam keadaan baik Tuhan cari kita, cinta Tuhan. Kita tolak.
kita sudah hancur pun Tuhan tetap cari. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu, jangan keraskan hatimu. Bukalah hatimu. Tuhan akan masuk dalam hidupmu. Tuhan akan masuk dalam hatimu. Tuhan akan masuk dalam rumah tanggamu. Tuhan akan masuk dalam studi pekerjaanmu. Tuhan akan masuk dalam kehidupan saudara, pelayan saudara. Tuhan akan masuk dalam pekerjaan saudara. Dan saudara lihat, dalam tuntunan Tuhan, kita selamat. Dalam anugerah Tuhan, kita akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Bukan hanya gagah dan kuat, tapi hanya oleh roh Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara, rendahkan diri, terima. Saudara akan lihat anugerah Tuhan. Ini pesan Natal. Saya ajak, jangan tolak saudara. Dengan rendah hati, bukalah hati saudara, terima. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri saudara. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Termasuk saudara yang sedang menyaksikan di streaming. Termasuk saudara yang sedang menyaksikan di siaran TATV saudara. Saudara datanglah pada Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang ada di tempat ini, yang ada di ruang depan saudara, halaman. Jangan pulang saudara, buka hati saudara. Saatnya saudara diberkati Tuhan. Saatnya saudara datang dan membuka hati. Saatnya kasih karunia Tuhan datang dalam hidup saudara. Ya saudara yang menyaksikan dimanapun, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya akan berdoa. Saya percaya saat ini Tuhan sudah berkata-kata. Tidak kebetulan kita merenungkan kisah Natal saudara. Kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat. Saya percaya Tuhan juga sedang berbicara. Kalau saat itu Tuhan kirim malaikat yang berbicara pada Maria, Tuhan. Oh Tuhan kirim malaikat yang bicara pada Yusuf, saudara. Tuhan kirim bintangnya bicara pada orang Majus, saudara. Tuhan juga kirim malaikatnya bicara pada para gembala. Hari ini saya percaya Tuhan sudah kirim orang-orang yang menolong saudara untuk mengikuti acara Natal ini. Tuhan juga sudah pakai saya sebagai hambanya. Sampaikan pesan Tuhan ini. Sampaikan saudara. Oh janji Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan pada saudara. Bahkan Tuhan panggil nama saudara. Bukalah hati saudara, bukalah hati saudara, bukalah hati saudara. Katakan, Tuhan, aku mendengar panggilanmu. Tuhan, aku menerima panggilanmu. Tuhan, aku buka hatiku. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Katakan pada Tuhan saudara. Saya percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di gedung ini. Tuhan ada di gedung luar. Tuhan ada dimanapun saudara sedang menyaksikan streaming. Di rumah saudara, di luar negeri, di luar kota. Tuhan sedang menyaksikan. Di mana saudara sedang menyaksikan TATV. Ada saudara. Tuhan itu, Allah itu adalah roh saudara. Tidak melihat dengan mata tapi Tuhan ada. Saya tahu pasti Tuhan sedang ada di sini. Amen. Tuhan sedang berbicara pada saat ini. Dan amen. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menolong saudara. Kalau saudara berbuat dosa, mengaku saudara. Mengaku pada Tuhan dengan rendah hati. Mengaku. Mintalah pengampunan pada Tuhan saudara. Mengaku, Tuhan aku sudah berbuat dosa. Ampuni aku. Mengaku saudara. Mengaku saudara pada Tuhan. Minta pengampunan. Dan terimalah dengan yakin. Terimalah dengan iman. Saudara diampuni. Dosamu disucikan saudara. Dan dikuduskan kembali saudara. Oh saudara terima dengan iman. Saudara dapat pengampunan. Saudara dapat keselamatan dari Tuhan. Kalau saudara sakit, mintalah mujizat kesembuhan. Hari ini hari perkenanan Tuhan. Hari ini akan menjadi hari mujizat bagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, biar sakit penyakit disembuhkan pada saat ini. Biar sakit penyakit jadi sembuh saat ini. Sakit penyakit apapun dalam nama Yesus sembuh. Mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi. Tuhan, kami bawa yang punya masalah rumah tangga. Tuhan, Kau juga datang seperti kisah drama. Tuhan, pulihkan rumah tangga. Jamah setiap kami. Beri hati yang lembut, beri hati yang bisa memaafkan. Beri kami hati yang bisa mengampuni Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu memulihkan rumah tangga. Jamah seluruh anggota rumah tangga. Beri kasih yang daripada Tuhan. Dan ada kesatuan, ada pemulihan. Rumah tangga dipulihkan. Keadaan parah seperti apapun dipulihkan pada saat ini. Dan Tuhan pulihkan. Tuhan, mereka yang sedang berdoa untuk studinya, untuk pekerjaannya Tuhan. Oh apalagi mereka yang gagal Tuhan. Seperti drama tadi, seperti kisah-kisah dalam kitab. Tuhan, Engkau membuat yang gagal menjadi berhasil. Bahkan Engkau memberi roh kemenangan, roh keberhasilan. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan.
Oh, setiap kutuk kegagalan dilenyapkan, kutuk kekurangan dilenyapkan. Tingkat langit dibukakan, anugerah Tuhan datang, kasih karunia Tuhan datang, berkat Tuhan datang. Tidak hidup dalam kutuk dilenyapkan, tapi hidup dalam anugerah, hidup dalam kemurahan Tuhan. Apapun yang didoakan Tuhan, mereka yang meminta jodoh Tuhan, mereka yang meminta anak Tuhan, mereka yang meminta pekerjaan, mereka yang meminta mujizat, mereka meminta pertolongan, mereka minta petunjuk, minta sesuatu apapun Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Kau yang mendengar doa, Tuhan Kau yang menjawab doa, Tuhan Kau yang mengabulkan doa. Diberkati setiap orang yang sedang menyaksikannya, diberkati setiap orang yang sudah hadir. Hari ini anugerah Tuhan luar biasa. Kami akan pulang dengan sukacita besar, dengan kemenangan besar, dengan jawaban doa yang luar biasa. Oh, kami akan bergembira dalam Tuhan, hidup setia pada Tuhan, hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati, Kau jawab doa, dan kami terima dengan sukacita. Amin, amin, amin. Haleluya. Setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari kita akan kasih jabat tangan sebelah kanan kiri kita bersama-sama. Kita ucapkan selamat hari Natal. Katakan we wish you Merry Christmas. Katakan selamat Natal. Minimal 5 orang berkeliling boleh seragam. Bisa kasih jabat tangan, ucapkan selamat Natal pada mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersukacita karena hari ini malam Natal yang luar biasa. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat hari Natal. Seperti Engkau, kami sangat diberkati dalam perayaan Natal ini. Tuhan, sungguh kami akan pulang membawa anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, kami doakan untuk besok acara perayaan Natal lagi jam 9, jam 5 sore. Tuhan berkati lebih lagi, Tuhan berkati lebih lagi, sehingga setiap kami lebih diberkati lagi. Tuhan, hamba-Mu doa untuk setiap orang yang baru pertama kali ikut menyaksikan perayaan Natal di gereja kami ini. Tuhan tuntun mereka, Tuhan tolong mereka supaya bisa ibadah bersama tiap minggu, sehingga sungguh-sungguh mereka digembalakan dalam Tuhan. Mereka akan terus dituntun oleh Tuhan, mereka akan terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dibawa dari keberhasilan pada keberhasilan, dibawa dari perkenanan pada perkenanan di hati, dan sungguh mengalami kasih yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam anugerah Tuhan. Setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat, setiap pemirsa yang sudah menyaksikan melalui TA TV, melalui streaming atau di luar gedung ini dengan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berkati setiap jemaat yang menyaksikan. Kami berkati dengan segala kasih karunia. Kami berkati dengan pelindungan-Mu. Kami berkati dengan kesetiaan-Mu. Kami berkati dengan pertolongan dari Tuhan. Kami berkati dengan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Saudara diberkati, kata bersama. Amin. Haleluya. Selamat pulang, selamat Natal gereja